Seorang jenderal mendatangi seorang Bahar Smith. Lalu si Pak Jenderal dimaki-maki, ditunjuk-tunjuk sama Bahar Smith. Dan ini semua berawal dari Pak Kasat Jenderal Dudung menyebut Tuhan kita bukan orang Arab. Karena Tuhan kita bukan orang Arab. Jenderal Dudung mengatakan Tuhan kita bukan orang Arab. Tidak spesifik menyebut Allah loh. Tidak. Tapi kenapa tiba-tiba ada yang ngamuk dan menganggap Jenderal Dudung menghina Islam? Perlakuan yang dialami Habib Bahar, yang digeruduk oleh tentara, digeruduk oleh Jenderal Bintang 1. Kemudian netizen mulai mempertanyakan, kenapa itu Ade Armando nggak dijemput juga? Kenapa itu Denny Siregar nggak dijemput juga? Kapan itu Abu Janda mau dijemput? Seorang jenderal mendatangi seorang Bahar Smith. Lalu si Pak Jenderal dimaki-maki, ditunjuk-tunjuk sama Bahar Smith. Dan ini semua berawal dari Pak Kasat Jenderal Dudung menyebut Tuhan kita bukan orang Arab. Karena Tuhan kita bukan orang Arab. Jenderal Dudung mengatakan Tuhan kita bukan orang Arab. Tidak spesifik menyebut Allah loh. Tidak. Tapi kenapa tiba-tiba ada yang ngamuk dan menganggap Jenderal Dudung menghina Islam? Kitab suci itu adalah fiksi. Sekarang kita bandingkan. Dulu Rocky Gerung pernah mengatakan kitab suci itu adalah fiksi atau hayalan. Lalu gerombolan yang menuduh Jenderal Dudung menghina Islam mati-matian ngebela Rocky Gerung dengan argumen Rocky Gerung kan hanya menyebut kitab suci, tidak spesifik menyebut Al-Quran. Maka Rocky Gerung tidak menghina Islam. Jadi jelas bedanya ya. Jenderal Dudung menyebut Tuhan, tidak spesifik menyebut Allah. Mereka anggap menghina Islam. Rocky Gerung menyebut kitab suci, tidak spesifik menyebut Al-Quran. Mereka anggap tidak menghina Islam. Bangsat kan? Jadi siapa yang menghina Islam, siapa yang tidak menghina Islam, itu suka-suka mereka aja. Kalau kawan, kawan tidak menghina Islam. Tapi kalau bukan kawan, situ menghina Islam. Pasal penistaan agama mereka gunakan untuk mempersekusi lawan politik saja. Dan itulah alasannya kenapa saya bilang mereka itu gerombolan bajingan. Perlakuan yang dialami Habib Bahar, yang digeruduk oleh tentara, digeruduk oleh Jenderal Bintang 1. Kemudian netizen mulai mempertanyakan, kenapa itu Ade Armando nggak dijemput juga? Kenapa itu Denny Siregar nggak dijemput juga? Kapan itu Abu Janda mau dijemput? Atas nama keadilan, jemput dong orang-orang itu. Ya. Jangan hanya ulama saja yang diperlakukan seperti itu. Jangan hanya karena Habib Bahar berurusan dengan Pak Dudung, kemudian tentara turun tangan. Tapi kasus-kasus yang juga menyakiti umat Islam ini dibiarkan. Jadi ini semacam sarkas dari para netizen ya. Ayo dong tentara turun, ya jemput juga orang-orang ini. Gitu. Jangan pilih kasih, jangan tebang pilih. Gitu. Kita semua sama di mata hukum. Saya kadang heran juga sih ya, kok bisa gitu ya, Jenderal Bintang 1, seorang Brigjen Ahmad Fauji datang ke pesantrennya Habib Bahar. Dari situ saya justru malah melihat bahwa sosok Habib Bahar ini bukan sosok biasa. Apalagi kasusnya juga kasus receh, kasus pencemaran nama baik. Bahkan istilah Jenderal Baliho itu sudah tenar 1 tahun yang lalu ya, sebelum FPI dibubarkan, ketika Jenderal Dudung tuh merazia baliho-baliho Habib Rizik dengan panser, dengan tank, ya, dengan kendaraan tempur. Ya, disitulah baru muncul istilah Jenderal Baliho. Tapi kenapa kemudian ketika itu diucapkan oleh Habib Bahar, ya dia merasa tersinggung, ya, merasa terhina gitu. Kenapa yang lain tidak dipersoalkan juga? Kalau memang ini dianggap pencemaran nama baik, saya kira penjara akan penuh karena yang menggunakan istilah ini banyak sekali, ya kan? Dan saya rasa istilah itu juga apa ya, unsur penghinaannya di mana gitu. Jadi kalau Anda buka KBBI, ya baliho itu tidak ada unsur penghinaannya. Pak, saya mau cetak baliho, Anda menghina saya, ya Anda saya laporkan, kan enggak juga. Ya kecuali dia dihina dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata kotor, dengan kata-kata yang tidak pantas, ya bolehlah Anda tersinggung, Anda terhina. Dan ini yang melaporkan juga bukan Pak Dudung, ya kan? Mestinya ini adalah delik aduan. Mestinya kalau memang Pak Dudung
Yang terhina, ya Pak Dudung lah yang harus melaporkan, bukan orang lain. Jadi ini tantangan ya dari netizen kepada Brigjen Ahmad Fauzi yang terhormat, ya tolong juga itu Abu Janda dijemput, ya tolong itu juga Ade Armando, ya Denny Siregar digeruduk gitu ya. Jangan cuma Habib Bahar saja, sehingga kita tidak merasakan bahwa ada sentimental di sana. Kita semua cinta TNI. TNI lahir dari rahim rakyat, TNI lahir dari rahim ulama. Maka jangan kotori kemesraan TNI dengan ulama dan rakyat dengan aksi-aksi provokasi yang tidak perlu. Meski berulang kali bunuh TNI, Abu Janda bilang OPM tidak berbahaya, Islam radikal yang berbahaya. Pegiat media sosial Permadi Arya atau Abu Janda merespon pihak-pihak yang kerap menyindir TNI yang seolah hanya mengurusi para ulama dan Habib, hingga lupa akan ancaman teroris Papua atau OPM. Menurut Abu Janda, antara OPM dan kelompok yang dia sebut sebagai Islam radikal lebih berbahaya Islam radikal. Dia beralasan OPM hanya mengancam Papua melepaskan diri dari Indonesia dan mendirikan negara sendiri, sementara Islam radikal mengancam ubah dasar negara menjadi syariat Islam. Ada yang mengolok TNI katanya enggak urusin OPM malah urusin Bahar. Mari kita ulas mana yang lebih berbahaya, OPM atau kelompok Islam radikal, ujar Abu Janda di akun Instagramnya dikutip Selasa 4 Januari 2022. OPM bertujuan ingin merdeka, ingin lepas dari Indonesia, ingin mendirikan negara Papua, sedangkan Islam radikal bertujuan mengganti dasar negara Indonesia dengan syariat Islam. Sambungnya, dia menganggap OPM tidak berbahaya meskipun mereka memakai senjata laras panjang. Kata Abu Janda, Islam radikal yang berbahaya karena mereka menggunakan ayat-ayat dalam Al-Quran. Jadi OPM hanya menarget satu provinsi saja, sedangkan Islam radikal menarget seluruh Indonesia. OPM bersenjatakan senjata laras panjang, Islam radikal bersenjatakan ayat yang ditafsirkan keliru untuk menyesatkan anak bangsa, kata Abu Janda. OPM membunuh anggota TNI di Papua, Islam radikal membunuh nalar generasi mendatang melahirkan bibit-bibit teroris, katanya lagi. Dengan demikian, Abu Janda mengatakan respon TNI terhadap Habib Bahar sudah tepat. Jadi yang dilakukan Jenderal Dudung dan Danrem Brigjen Ahmad Fauzi sudah tepat, karena Islam radikal yang jauh lebih berbahaya daripada OPM, pungkasnya. Abu Janda bela Jenderal Dudung dan Brigjen Fauzi, singgung soal bahayanya Islam radikal. Pegiat media sosial Permadi Arya atau Abu Janda merespon pihak-pihak yang kerap menyindir TNI yang seolah hanya mengurusi para ulama dan Habib, hingga lupa akan ancaman teroris Papua atau OPM. Menurut Abu Janda, antara OPM dan kelompok yang dia sebut sebagai Islam radikal lebih berbahaya Islam radikal. Dia beralasan OPM hanya mengancam Papua melepaskan diri dari Indonesia dan mendirikan negara sendiri, sementara Islam radikal mengancam ubah dasar negara menjadi syariat Islam. Ada yang mengolok TNI katanya nggak urusin OPM malah urusin Bahar. Mari kita ulas mana yang lebih berbahaya, OPM atau kelompok Islam radikal, ujar Abu Janda di akun Instagramnya dikutip Selasa 4 Januari 2022. OPM bertujuan ingin merdeka, ingin lepas dari Indonesia, ingin mendirikan negara Papua, sedangkan Islam radikal bertujuan mengganti dasar negara Indonesia dengan syariat Islam. Sambungnya, dia menganggap OPM tidak berbahaya meskipun mereka memakai senjata laras panjang. Kata Abu Janda, Islam radikal yang berbahaya karena mereka menggunakan ayat-ayat dalam Al-Quran. Jadi OPM hanya menarget satu provinsi saja, sedangkan Islam radikal menarget seluruh Indonesia. OPM bersenjatakan senjata laras panjang, Islam radikal bersenjatakan ayat yang ditafsirkan keliru untuk menyesatkan anak bangsa, kata Abu Janda. OPM membunuh anggota TNI di Papua, Islam radikal membunuh nalar generasi mendatang melahirkan bibit-bibit teroris, katanya lagi.